Teman-teman, pernahkah kalian merasa kehilangan harapan? Mungkin ada di antara kalian yang berusaha untuk bisa mendapatkan beasiswa dari universitas tertentu atau mendapatkan posisi jabatan di pekerjaan yang lebih baik. Tapi melihat standar, kualifikasi, atau melihat orang yang akan mengevaluasi kita membuat kita kemudian kehilangan harapan. Perasaan hampir kehilangan harapan ini adalah perasaan perempuan yang sakit pendarahan dari bagian yang baru kita baca tadi. Perempuan yang sakit pendarahan ini sudah berkali-kali mencoba berbagai pengobatan agar dirinya sembuh. Tapi ternyata tidak kunjung sembuh. Bahkan perempuan ini juga dianggap najis oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena memang ada hukumnya bahwa perempuan yang dengan lelehan darah itu dianggap najis. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya harapan perempuan ini hanya dalam Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan ini sudah sering mendengar tentang kuasa Yesus. Namun ketika ingin bertemu Yesus, perempuan ini harus ada di tengah kerumunan orang yang jelas-jelas akan menganggap dia orang yang najis. Dia harus bertahan dalam kerumunan orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Memang pemahaman perempuan yang pendarahan pada waktu itu masih seperti pemahaman orang-orang yang hidup pada masa itu. Banyak yang berpikir kalau orang hebat punya kuasa hanya dengan menyentuh apa yang dikenakannya. Dan itulah yang juga ada dalam pikiran perempuan ini. Dia menyentuh jubah Yesus dan benar saja dia sembuh. Tapi Yesus menyadarinya dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyadarkan perempuan ini agar pola pikirnya berubah. Ketika Yesus mempertanyakan keberadaan perempuan itu pun kemudian menyatakan dirinya. Hal ini menunjukkan sebuah keberanian sekaligus ucapan syukur dari si perempuan ini karena kesembuhan yang dia terima. Tapi di saat yang sama, Yesus menggunakan kesempatan itu untuk menyadarkan perempuan itu bahwa dia sembuh karena imannya kepada Yesus. Bukan hanya sekedar karena dia menyentuh jubah Yesus. Desakan Yesus agar wanita itu mengidentifikasikan dirinya bersama dengan koreksi lembutnya atas pemikiran-pemikiran yang keliru yang perempuan itu miliki, menarik perhatian pada aspek esensial dari pengalaman perempuan itu. Genggaman imannya, bukan genggaman tangannya yang telah memberikan kesembuhan yang dicari oleh perempuan itu. Teman-teman, sesungguhnya hidup kita sudah ada di dalam sebuah rancangan Tuhan yang indah. Bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, kita sudah mengalami begitu banyak penyertaan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan. Namun ironisnya pemahaman kita akan Allah seringkali tidak berbeda dengan perempuan yang sakit pendarahan tadi, yang masih memegang pandangan orang-orang pada zaman itu. Ironisnya teman-teman, kita seringkali mencari Tuhan seperti hanya ban serep. Kita tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang akan kita lakukan. Selama kita masih bisa melakukan segala sesuatu sendiri, kecenderungan kita tidak lagi mencari Tuhan atau bahkan bertanya kepada Tuhan. Kita akan cari Tuhan kalau kita sudah kepepet dengan kondisi dan keadaan. Mengapa sikap kita jadi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini. Apapun kondisimu, baik atau buruk kondisimu, dalam pergumulan atau sedang tidak dalam pergumulan, mari kita tetap andalkan Tuhan. Kita sudah mengalami begitu banyak perbuatan baik Tuhan. Mari kita cari wajahnya selalu. Kalau melalui kisah perempuan yang pendarahan ini kita diingatkan kembali tentang iman yang benar, iman yang selalu mengandalkan dan percaya kepada apa yang sudah Tuhan rancangkan. Mari kita kembali mengevaluasi bagaimana iman kita selama ini di hadapan Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh beriman, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kita? Mari kita renungkan bersama.
Thank you.